Selamat datang, sekali lagi selamat datang Bapak Bupati Alor dalam rangka HUT Klasis Alor Barat Daya yang ke-65 di Jemaat Eklesia Watakika Desa Ulon Selatan. Inilah kami, Jemaat Eklesia Watakika, dan tidak bosan-bosan Bapak Bupati Alor sudah pernah ada di Watakika, dan ini merupakan kampung halaman Bapak sendiri, dan hari ini Bapak berada di tengah-tengah Jemaat Eklesia Watakika. Penyaluran pertama kepada Bapak Bupati Alor. Wa'aliyal Eklesia Jemaat umat Eklesia Homia nalaho puna nalahat mi haba budaya di sana mata mi awat ada sri apa tadi awat peja pining ading amina Jemaat umat hakamen yang emiwe topi darah hakame yokna. Masyarakat Desa Ulon Selatan Jemaat Eklesia Watakika, tidak ada apa-apa yang diberikan kepada Bapak selaku Bupati Alor, tetapi hanya dengan selempang kosong. Selanjutnya Bapak asisten dua. Asisten dua.
Baik, kepada Bapak Camat, Bapak Bupati dan rombongan, Bapak Ketua Majelis. Peserta undangan kegiatan HUT kelas Salor Barataya yang ada di sini. Sekian dan terima kasih. Salam. Ketua Majelis Klasik Amat. Terima kasih, ini yang saya bisa. Kepada Bapak, waktu dan waktunya kami sediakan di atas mimbar. Karya Tuhan dalam perjalanan hidup. Lima tahun silam, Tuhan bekerja bersama-sama orang percaya memandirikan klasis ini, dan saat ini Roh Tuhan menghimpun umatmu di sini untuk menaikkan syukur atas pembebasan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Banyak cerita tentang gumul dan juang yang telah dilalui. Banyak upaya yang telah dipakai memajukan pekerjaan Kristus Tuhan Kepala Gereja. Sekarang gerejamu telah berkembang maju menabur Injil, menuai hasil yaitu klasik Manado. Umatmu membangun, membina diri bersama, membangun persekutuan yang melayani dan bersaksi. Tidak terasa hari berganti, bulan berlalu, sampai di tahun ini, tahun 2025. Lagi-lagi, perempuan, kami bersatu hati, bersatu tekad, berikat teguh untuk melayani panggilan dan keputusan-Mu sepanjang masa. Kini gerejamu tiba pada usia 65 tahun, dan semangat itu menggentarkan seluruh nadi umatmu. Bergandengan tangan, kami melangkah maju bersama, bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk melanjutkan karya Kristus Kepala Gereja. Sedikit pun tak ada rasa takut, tak ada keraguan juga yang tertanam di hati kami, memajukan pekerjaanmu yang dilakukan melalui gereja di klasis Salor Barataya ini. Kami memandang ke masa depan, belum jauh terbentang, berusaha merencanakan langkah untuk menjalani medan juang dalam penyerahan hidup kepadamu ya Allah. Kami mengikrarkan janji kepadamu, Kristus sama Bapa kami akan setia mengasihi apa Tuhan sabda. Kami akan selalu saling mendukung. Kami merawat persatuan di tengah perbedaan, melanjutkan pekerjaanmu di sepanjang sejarah persatuan kami, sambil menyongsong datangmu kembali ke dunia ini. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah syukur yang penuh rahmat ini. Saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan berdiri. Mari bersama kita melakukan hidup jemaat nomor 1 ayat yang pertama dan kedua. Hallelujah.
kuasanya, mana kuasanya tak terbit, minta kasihnya tak terberi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Kita pertolongan kita yang di dalam nama Tuhan yang menciptakan gereja oleh karya Yesus Kristus. Dia telah memanggil dan menghibur kita menjadi satu keluarga Allah untuk bekerja bersama oleh Roh Kudus, melanjutkan karya kebebasan serta membawa nama sejahtera. Baik, terima kasih yang kami hormati dan kami kasihi Bapak MK Ahmad bersama anggota majelis yang hadir. Yang kami kasih kami hormati Bapak Ibu Pelayan, Pendeta, Ibu Majelis Jemaat dan Jemaat Bapak Jemaat dalam wilayah pelayanan klasis Alor Barat Daya. Yang kami hormati dan kami dari Kalbai ada rombongan sekalian. Saya tidak sendiri, ada asisten 2 Bapak Dires Blego. Ini jemaat diaspora Paratika. Mungkin anggota deputinya saya kalau tidak salah ya. Ya, yang berikut Bapak Kepala Islam Kor Bapak Dasar Blego, ini satu persis BP3J Jemaat Polat Kiwana, klasis Alor Barat Laut. Yang berikut ada Bapak Kabak Hukum sekaligus PLT Kepala Bagian Humas. Ini diaspora Songmelang mungkin seperti itu juga ya, betul, di klasis Alor Tengah Utara. Terus apa lagi ya, dan teman-teman staf di protokol saya semua ada. Yang kami kasih kami hormati Bapak Camat Abad dan Bapak Kepala Desa Bolbal Selatan, Bapak Ibu aparatur desa yang berkenan hadir, panitia, ini orang tua saya Bapak Mesa, ini oleh semangatnya dapat lima gitu. Dan kita anak muda harus menjadi Bapak Mama, kakak di keluarga semua, jemaat Eklesia
wakil tiga sebagai tuan dari rumah sama penyelesaian kasih seluruh peserta ulang tahun klasis abad yang kami kembali kasih, yang kami kasih bola Bapak Emeritus Bapak Majeni, mantan ketua klasis abad, ya abad waktu masih dengan abad Mataru juga. Baik, puji Tuhan kita ada di sini dalam syukuran klasis yang ke-65. Semestinya harus telepon kemarin, tapi karena mantan klasis Bapak Advent meninggal dan harus dimakamkan kemarin, dan kita tunda untuk hari ini. Kita yakini sungguh bahwa hanya oleh karena pernyataan Tuhan lah bahwa kita bisa menemui ulang tahun klasis yang ke-65. Orang bisa bilang sampai di sini Allah beserta kita, orang dan Tuhan juga akan selalu menyertai kita di Baduy. Baik Bapak sekalian, biasa kalau orang merayakan ulang tahun itu yang bisa kita lakukan adalah suatu perenungan, refleksi dalam hidup kita, dalam berjemaat berklasis lebih kurang 65 tahun. 65 tahun kalau usia manusia itu sudah sangat mapan sekali, sudah sangat mapan, sangat tua, dan kalau pegawai negeri itu sudah pensiun sekitar 8 tahun kalau tidak salah Bapak tua ya. Mas sekalian dalam perjalanan KS abad ini, kalau dulu saya ingat itu masih pada pekerja KS terus tahu apa ya, pada pekerja klasis, terus datang lagi perubahan lagi itu KPWK kalau tidak salah, KPWK, terus sekarang KSK. Itu dulu itu mungkin hanya 1-2 jemaat, tapi sekarang sudah saya Bapak jangan bilang 29 jemaat dan jemaat 20 yang jemaat mandiri, 9 masih jemaat. Tentu segala hal telah dilewati dalam bergereja dan berjemaat. Perjalanan panjang baik dalam sisi organisasi dan pelayanan persekutuan semua telah kita lewati dan kita lalui bersama. Bapak sekalian, jemaat itulah warga masyarakat, dan itu apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu Pendeta terhadap umat, terhadap jemaat, itulah juga yang merupakan bagian dari masyarakat pemerintah di daerah ini. Dan tentu sampai dengan saat ini kebersamaan, kerjasama antara mitra, antara pemerintah dan gereja tetap kita bangun. Tentu banyak hal juga yang telah dilakukan bersama untuk pengembangan jemaat, masyarakat, dan banyak hal juga yang masih menjadi pertemuan bersama. Pergumulan gereja dan jemaat di daerah ini, yang pertama adalah kita masih memiliki banyak umat, banyak masyarakat yang orang bilang masih dalam kemiskinan ekstrim. Sekitar 43.000 penduduk Alor yang masih tergolong penduduk miskin, dan ini kalau tidak salah paling banyak kita orang warga Gemi. Ini perlu kita ke depan bagaimana sehingga kita bisa menurunkan angka kemiskinan. Gereja dan pemerintah harus bersinergi untuk yang namanya kemiskinan ini tidak harus bertahap kita akan dan menuju kepada kesejahteraan. Demikian juga stunting ini masih sangat banyak di wilayah ini. Sama juga kita orang gereja juga yang banyak stunting. Untuk itu maka Bapak sekalian, ke depan kita bersinergi untuk bagaimana persoalan stunting ini dan waktu kita harus bisa mengurangi. Stunting ini pertumbuhan anak yang sesuai dengan umurnya sudah besar, sudah lanjut, tapi masih secara fisik masih sangat kecil, dan itu berpengaruh terhadap akal pikiran otak. Dan seandainya kalau kita tidak perhatikan bagaimana generasi gereja daerah ini yang seperti itu, karena mereka ini akan melanjutkan untuk estafet baik gereja maupun pemerintah. Untuk itu maka tentu ke depan kita akan bersama-sama bersinergi untuk pengembangan daerah, terutama dalam hal mengurangi angka stunting. Yang berikut lagi persoalan-persoalan khas daerah ini karena topografi wilayah, karena kondisi topografi itu, maka
koneksitas antar wilayah ini juga persoalan. Saya sadari sungguh bahwa Bapak Pendeta ketika mau dari jemaat ke jemaat, mungkin Bapak PMK dari jemaat ke jemaat juga mungkin ada yang harus kendaraan roda 2, yang mungkin bisa dengan orang ya, kalau yang harus berjalan kaki. Itu juga masih hal yang kita temui bersama sekalian. Jadi ini persoalan-persoalan yang mulai bersama. Di sisi lain juga bagaimana pendidikan Kristen juga kita akan bersama geluti, bagaimana ekonomi jemaat juga menjadi persoalan besar yang kita akan bersama. Untuk itu maka pada momen hari ulang tahun yang ke-65 ini mari kita berefleksi. Kita berefleksi, kita melihat kembali apa yang telah kita buat dan apa juga apa yang akan dilakukan ke depan secara bersama-sama. Saya percaya dengan sungguh bahwa gereja telah banyak berbuat. Terima kasih buat Bapak KMK, buat Ibu pendeta, pelayan yang telah berperan dengan baik sehingga masyarakat yang adalah umat Tuhan dari sisi iman bertumbuh dengan baik dan itu berpengaruh langsung terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Memang tantangan yang cukup besar. Ke depan kita punya program-program yang akan kita lakukan. Presiden Prabowo telah menetapkan 4 program strategis. Yang pertama itu pemberian makanan gratis, makanan bergizi gratis buat anak sekolah. Tapi karena sekarang ini masih dalam bulan puasa, makanan berupa makanan kering dalam bentuk susu, biskuit. Nanti baru setelah puasa setelah makanan basah. Itu kita harapkan sangat agar dapat menyiapkan generasi bangsa ini ke depan. Terkait juga dengan yang saya bilang tadi, menyiapkan generasi emas pada tahun 2045. Jadi kita harus sambut baik. Dari sisi ekonomi ada banyak yang akan kita dapati dari pemberian makanan gratis ini. Karena sejumlah dana yang cukup besar akan ada di kampung di desa kita masing-masing. Memang kita pada awal ini kita masukkan bahan makanan kedua, tapi ke depan kita harapkan di desa sudah harus bisa menyiapkan sendiri, sehingga uang yang masuk di desa jangan dia keluar lagi. Katakanlah kita sudah harus punya kandang ayam sendiri, air penyuh sendiri, pilihan di samping rumah, sehingga bisa dipasokan kebutuhan konsumsi yang akan digunakan pada kegiatan makanan bergizi gratis. Demikian juga kegiatan swasembada pangan, air dan energi. Kita di Alor ini kalau mau bilang lumbung pangan kita ini yang punya, jagung kita ini yang punya jagung. Orang di tempat lain orang tidak kenal dengan nama istilahnya jagung matahari. Tapi kita orang Obui, orang Alor kita kenal juga jagung matahari. Jagung yang tanam di musim panas. Ini kalau kita kembangkan dengan baik, tentu yang namanya lapar dia akan temui. Dan dulu juga yang biasa punya lumbung itu gereja, lumbung itu ada. Dan kita sudah saatnya untuk mempersiapkan itu, karena itu program unggulan dari Pak Prabowo. Yang berikut lagi itu pengobatan gratis, pemeriksaan gratis. Setiap kali siapa yang berulang tahun itu dia dapat pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi banyak hal yang akan dilakukan. Memang secara umum daerah ini mengalami sedikit soal mengatur uang karena ada efisiensi keuangan. Bapak sekalian, sekitar 65 miliar yang dipangkas oleh pemerintah pusat yang disebut efisiensi keuangan itu terus berhubungan dengan PP2. PP2 itu yang berhubungan dengan pekerjaan umum, jalan, jembatan, jaringan air bersih, listrik sebagainya itu diambil semua. Itu bukan hanya Alor, tapi seluruh Indonesia seperti itu. Kayak bagi saya bahwa itu ada jalan keluar yang kita dapat ditemui. Mudah-mudahan tidak menyuruhkan semangat kita dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat dan bernegara kita ini. Untuk itu maka Bapak sekalian, di momen ulang tahun yang ke-65 ini sekali lagi mari kita berefleksi dan kita menatap masa depan gereja, menatap masa depan daerah ini, wilayah ini, kecamatan ini, basis ini di arah yang lebih baik. Kita bersinergi, kita berkolaborasi untuk membangun jemaat yang adalah masyarakat di wilayah ini. Kita di abad ini punya potensi yang cukup besar. Tadi saya cukup kaget, hubungan jemaat sendiri cukup besar, 11 juta pekerja keras dan berhasil. Saya di sini bercamat, saya lihat ini daerah makmur begitu. Kalau dulu masih zamannya Pak Pendeta ketua Sinode ini yang orang Timur itu
dipakai dan kita. Jadi dibilang ada jemaat air mata dan jemaat mata air. Dan saya kira ini bagian dari jemaat mata air juga. Ya, ada jemaat air mata dan jemaat mata air. Jadi saya kira kita di abad ini punya potensi sumber daya yang cukup besar. Mari kita kembangkan dengan baik. Sehingga sumber daya yang ada ini kita bisa pakai untuk pertumbuhan iman jemaat, ekonomi jemaat, semua kita perhatikan. Saya kira pasti bisa. Saya kira mungkin dengan demikian yang dapat saya sampaikan, jadi kurangnya saya menyampaikan maaf. Selamat berulang tahun yang ke-65 dari Sabang yang telah melahirkan satu basis Mataru, dan rencananya akan melahirkan satu basis, yaitu basis Abad Selatan. Ya kan? Terima kasih sekali. Selamat menjalani minggu-minggu pasca untuk kita semua, untuk memasuki Jumat Agung dan Pasca. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Tango. Bupati Alor. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada suara gembala yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Klasis Alor Barat Daya. Baik, salam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal dalam merayakan hari ulang tahun Klasis abad yang ke-65. Yang saya hormati Bapak Bupati Alor bersama dengan rombongan Bupati Camat Alor Barat Daya. Yang saya hormati pula Kepala Desa Worwal Selatan, pimpinan unit pendidikan di Desa Watatika, teman-teman Ketua Majelis Jemaat dari 29 jemaat termasuk jemaat yang saya kasih, semua peserta yang hadir dalam kegiatan hari ulang tahun, Ibu Ketua Majelis Jemaat Eklesia Watatika, panitia pelaksana kegiatan hari ulang tahun Klasis ini, dan semua jemaat Eklesia Watatika yang saya kasih. Kita bersyukur karena sudah 65 tahun Klasis ini ada. Kita masih punya PR untuk perjalanan ke depan sampai dunia kiamat. Karena itu kita yang masih dipercayakan untuk melayani di Klasis Alor Barat Daya. Pergumulan kita yang pertama adalah kita jaga baik-baik kita punya persekutuan. Jaga baik-baik kita punya persekutuan. Terutama saya mau sampaikan kepada teman-teman pendeta. Dan kita berusaha untuk kita bersekutu. Ada kegiatan-kegiatan kebersamaan karena kita harus terlibat. Dan kita punya kesempatan untuk kita duduk bercerita untuk bagaimana kita saling memberi pikiran, saling membantu, saling menopang. Itu dalam pertemuan-pertemuan seperti itu supaya menjadi bahan evaluasi bagi kita ketika kita sampai di jemaat. Kita pimpinan di jemaat, kita harus bersekutu dahulu supaya menjadi contoh bagi kita punya teman-teman majelis jemaat, bahkan jemaat. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bahwa kita punya pergumulan besar. Tadi Pak Bupati sempat singgung sedikit. Satu sudah terjawab 2023 kemarin untuk Mekar Mataru, tetapi dalam persidangan kemarin kita juga sudah rekomendasikan untuk kalau bisa begitu. Dan kalau belum bisa, kita jangan paksa. 2027 itu Abad Selatan harus Mekar lagi.
Karena itu dalam pertemuan-pertemuan, dalam persidangan-persidangan, ini juga menjadi bahan evaluasi bagi kita. Kemarin persidangan di Immanuel itu kita dalam rangka persiapan, maka kita tahu kalau di sana kita punya SGB yang masih 2.200.000 ini kita kasih naik sedikit. Itu cara atau langkah awal untuk bagaimana kita persiapan untuk pemekaran nanti. Tapi belum terlambat. 2026 masih ada, jadi nanti 2026 kita sidang, kita apa itu. Itu pergumulan yang kedua. Pergumulan yang ketiga, tadi Bapak Bupati sudah ngomong sedikit. Pemberdayaan ekonomi jemaat itu menjadi pergumulan kita. Saya mau sampaikan ini sedikit informasi untuk Bapak Bupati bahwa memang di kelas Alor Barat Daya belum semua jemaat, mungkin hanya 2 atau 3 jemaat. Yang di dalam jemaat itu kami sudah bentuk kelompok tani, kelompok ternak, dan lain-lain. Kami minta dukungan dari pemerintah. Kalau seandainya kelompok-kelompok gereja itu ada kasih naik proposal, pemerintah tolong perhatikan itu. Saya harap ini menjadi evaluasi bagi kita juga, masing-masing kita, teman-teman ketua majelis jemaat, mungkin nanti di jemaat bentuk kelompok-kelompok. Mau kelompok tani juga boleh, kelompok ternak juga boleh, yang di pinggir pantai kelompok nelayan juga boleh. Nah, ini salah satu langkah dukungan gereja terhadap program pemerintah juga. Kalau kita bentuk itu kelompok, tadi Bapak Bupati ngomong, sayur kita tidak usah beli di pasar Karelang lagi. Makanan bergizi yang nanti pemerintah mau kasih makan kita ke anak Andorra, tapi karena kita harus sampai di Karelang, sayur yang sulai itu yang kita beli. Wadah bergizi. Padahal kalau kita tanam sendiri, pemerintah desa langsung beli di kita dan masih segar-segar, mungkin ya akar-akar masuk pagi bisa. Tapi karena kita tidak tanam, ya jangan marah. Uang untuk desa Wolwal Selatan, nanti mungkin desa lain yang dapat, karena dong di sebelah yang ada tanam sayur, dong di sebelah yang ada pelihara ayam dan lain-lain. Ya, beli di sebelah. Padahal itu uang itu sebenarnya untuk Wolwal Selatan itu. Kita harus supaya uang untuk Wolwal Selatan jangan keluar lagi ke Wolwal Selatan, dari Wolwal Selatan. Itu karena itu kami butuh dorongan dan kerjasama dari pemerintah supaya pergumulan pemberdayaan ekonomi jemaat ini bisa jalan dengan baik. Saya hanya mau kasih ingat, saya pengalaman juga pernah temui ada kelompok tani, kelompok usaha kecil dan lain-lain. Itu dibentuk hanya karena mau dapat sumbangan, habis itu uang mau pakai, habis itu bukti tidak ada. Saya harap supaya kalau di gereja sudah bentuk kelompok, itu yang model-model begitu dorong terus. Yang berikut, masalah sosial. Ini kemarin di Natal Klasik juga saya ngomong, di semua jemaat-jemaat kalau saya hadir saya biasa ngomong masalah stunting. Saya harap supaya di setiap jemaat-jemaat juga majelis jemaat bisa memperhatikan masalah ini. Kita di kelas Alor Barat Daya ini ada 3 puskesmas. Ada 3 puskesmas ini. Saya lihat dia angka stunting tinggi-tinggi semua. Karena itu mari kita perhatikan itu. Kalau memang setiap minggu itu yang kita kasih makan anak-anak kita pun penerimaan kecil, 1 bulan beli bubur kacang atau buat bubur kacang atau apa makanan yang nanti tanya di puskesmas kira-kira makanan bergizi untuk anak stunting itu seperti apa. 1 bulan 1 kali saja Pak. Keluar gereja langsung ambil yang lain itu pulang. Yang anak-anak di bawah usia 5 tahun ke berapa tahun. Nah, yang sementara mama sementara hamil tunggu untuk makan dulu. Yang lain pulang. Kalau yang hamil boleh duduk, yang tidak hamil pulang. Ini salah satu
cara bagaimana kita membantu pemerintah untuk kita keluar dari pergumulan stunting ini. Karena itu saya himbau, kalau jemaat-jemaat yang punya pendapatan besar 1 minggu 1 kali dia sholat, tapi yang punya pendapatan kecil itu 1 bulan itu sholat. Kita hanya berdoa saja tidak bisa. Kita berdoa saja tidak. Kita berdoa tapi anak-anak tidak makan sehat, mau keluar dari itu, terhindar dari itu stunting bagaimana? Kita juga harus siap itu. Itu pergumulan di klasis, baik secara pribadi maupun baik secara individu di klasis ini, maupun ada hubungan kerja, harus bangun hubungan kerjasama dengan pemerintah yang kami sampaikan. Yang paling terakhir, ini sebenarnya ini bukan kita bilang, tapi saya hanya mau anjurkan teman-teman pendeta, teman-teman majelis jemaat, penatua diaken pengajar, pengurus organisasi kategorial fungsional, bahkan semua jemaat, kita masing-masing dari kita kesehatan. Kalau ada kerja tapi rasa capek, istirahat. Malam, kalau siang sudah kerja sampai malam pulang, malam itu usahakan istirahat supaya besok pagi bangun segar. Angka kematian saat ini tinggi. Kita hampir tiap hari dengar dengan kita kalau ada meninggal. Dan dia punya penyakit itu bukan penyakit yang sebenarnya kalau dulu orang itu bukan penyakit berbahaya, dan penyakit kaget-kaget orang. Karena itu kita jaga kesehatan, istirahat yang cukup, supaya kita melakukan pelayanan juga dengan cukup baik. Tapi kalau kita tidak istirahat cukup, maka itu. Nah, yang rugi, yang merasa dirugikan itu jemaat, yang merasa dirugikan itu mungkin Tuhan juga merasa rugi karena itu tidak jadi kita kesehatan, terus kita harus kasih tinggal kita punya pelayanan. Saya pikir ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Paling terakhir, terima kasih untuk Bapak Bupati bersama rombongan Bapak Camat yang hari ini hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk Ibu Pendeta, Ketua Majelis Jemaat bersama dengan seluruh jemaat panitia yang dengan sukacita mengangkat pekerjaan pelayanan ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Kita telah ikut para kepala dari Ketua Kelas Salor Barat Daya. Kita masuk pada pemotongan ulang tahun Klasis Salor Barat Daya ke-65. Untuk itu dimohon kesediaan Kepala Ibu Pendeta Maria Mual Setengah. Dan kita percaya akan terus menyala sampai Tuhan datang. Amin ya. Kita semua memberi diri bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Mama, saya tadi diminta oleh Mama Sek, Bapak Klasis untuk bawa acara ini. Besar. Tidak ada ujung. Semua dalam bentuk lingkaran. Dia akan berujung kalau kita potong dari atas ke bawah. Dari nasi tumpeng saya ambil satu makna yang pertama, bahwa persekutuan itu mahal harganya. Persekutuan di Klasis Salor Barat Daya, dia akan tetap utuh tergantung kita, dia akan hancur juga tergantung kita. Tapi persekutuan di Klasis Salor Barat Daya tetap terjalin kemarin, hari ini, dan sampai Tuhan datang. Persekutuan itu mahal, Mama, ibarat telur. Kalau sedikit disentuh retak, sulit. Akan sulit utuh, walaupun dia tidak pecah, tapi retaknya akan terlihat. Karena itu, perbedaan memang ada. Banyak kepala, banyak pikiran, banyak perbedaan. Biarlah perbedaan menjadi kekayaan bagi kita untuk membangun Klasis Salor Barat Daya secara khusus dan Kabupaten Alor secara umum. Makna kedua saya dapat dari nasi tumpeng. Saya pantau dulu ya Bapak Mama. Tapi saya tidak makan. Nasi tumpeng ini
terbuat dari, untuk nasi sendiri ada beberapa warna ya. Kita lihat itu warna merah, hijau, kuning. Di tengah ini ada beras padi, beras sawah ya, beras tumbuk. Di atasnya beras toko, di bawah juga toko. Lalu di sekeliling nasi ini ada daging, ada sayur, ada telur, dan lain-lain. Tengah dua kecamatan, Abad dan Abad Selatan. Dengan karakter yang berbeda-beda, dengan latar belakang hidup yang berbeda-beda, pendidikan yang berbeda-beda. Tapi semua yang berbeda ini, jika disatukan, akan terlihat seperti tumpeng yang cantik. Kalau hanya nasi sendiri tidak akan cantik. Tapi ketika disatukan dengan sayur, daging, telur, lalu ada hiasan sedikit-sedikit oleh ibu-ibu yang terampil, dan ada lumpuk juga ya, lumpuk ini pedis. Tapi yang pedis ini kita makan sendiri tidak enak. Kalau dia sudah kena dengan nasi dan daging, pasti akan enak. Barat Daya, banyak perbedaan pikiran, kita punya latar belakang pendidikan yang berbeda dan segala hal itu berbeda. Tapi yang berbeda itu kalau kita satukan akan terlihat indah dan cantik. Karena itu Bapak Mama di awal saya bilang perbedaan itu pasti ada. Tidak hanya dalam satu persekutuan besar. Ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Sekali lagi saya ajak kita berdiri. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Saya mempersilakan yang terkasih mewakili pemerintah Kabupaten Awal, Kecamatan Abad Selatan dan Kecamatan Abad yang mewakili pemerintah Desa Wolong Selatan, diberi kesempatan kepada yang terhormat Bapak Bupati Alor untuk bisa berada di depan. Yang mewakili Vikaris Seklasis Alor Barat Daya, Vikaris Nur Hayati Taifa, silakan bisa ada di depan. Dan mewakili calon Vikaris Klasis Alor Barat Daya, Safik Rince Nalaini, silakan kita ada di depan. Selamat umur dan bahagia. Kita akan hitung bersama. Nanti Bapak Ibu yang ada di depan akan meniup lilin bersama. Bapak Ibu mungkin bisa buat lingkaran sedikit, merapat ke meja. Baik, kita hitung. Berikan tepuk tangan yang panjang bagi kemuliaan Tuhan. Hari ini kita bersuka cita 65 tahun Tuhan pimpin ada dalam pelayanannya. Saya ajak kita menyanyi potong kuenya. Sambil saya persilakan Bapak Wakil Ketua Majelis Klasis untuk memotong kue tumpeng dan memberikan kepada Bapak Ibu yang ada di depan. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sekali lagi semangat. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang
Seng akan potong tumpeng, Bapak Wakil akan memberi suapan. Makan tumpengnya, makan. Yang pertama kepada Bapak Bupati Alor. Kita menyanyi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur. Beri tepuk tangan dan doa. Yang kedua kepada Bapak Ketua Majelis Klasis Alor Barat Daya. Kepada Bapak Emeritus, Bapak Pendeta Macini. Setahun kami ucapkan. Yang berikut kepada Bapak Ketua Panitia hari ulang tahun Klasis. Kita akan doakan. Selanjutnya oleh perwakilan Ketua Majelis Jemaat Alor Barat Daya. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, sehat badannya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang panjang sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Dan kepada Bapak Ibu saya persilakan untuk kembali ke tempat. Engkaulah sumber pemilik laut. Pada pagi menjelang siang ini, kami sebagai hamba-hamba maupun peserta, kami ada di dalam jemaat Eklesia Watapika. Kami akan melakukan pekerjaan Roh Kudus, yaitu hari ulang tahun kelas 6 yang kami buat hari ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa kami di surga, memberkati petugas yang akan memimpin pekerjaan hari ini. Tentu ia juga manusia, punya kelemahan keterbatasan, tetapi kami percaya Roh Kudus hadir di dalam kehidupan, sehingga apa yang ia menyampaikan dalam hari ulang tahun 65 ini boleh terlaksana dengan baik, hanya menurut kuasa dan kehendak. Terima kasih Bapa, pekerjaan hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa, ini sembahan kami. Hanya benar kami datang, berseru dan memohon di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.